Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW yang telah ditulis ke atas permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah sekaligus rahmatan lil alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang bab 10, yakni pesan, kode verbal dan nonverbal. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama Asrul Tawil, kedua Afisa Hiswanda Quraini, ketiga Devi Ananda, keempat saya sendiri Muhammad Farhan Diaksa, kelima Musdalifah As-Sa'ad Makawaru, 6 Nabil Azhar Azalia, dan 7 Putri Paradillah. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Putri. Pesan, kode verbal dan non-verbal. Simbol dan kode. Karena pesan yang dikirim komunikator kepada penerima terdiri atas rangkaian simbol pembicaraan pesan atau message. Dalam proses komunikasi, kita tidak bisa melepaskan diri dari apa yang disebut dengan kode. Simbol dan kode. Secara terbatas, kemampuan manusia menciptakan simbol membuat bahwa manusia sudah memiliki kebudayaan yang tinggi dalam berkomunikasi. Melalui dari simbol sederhana seperti isyarat sampai kepada simbol yang dimodifikasi dalam bentuk sinyal-sinyal melalui gelombang udara atau cahaya seperti radio, televisi, telegram, telex, dan satelit. Pemberian arti pada simbol adalah suatu proses komunikasi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang berkembang pada suatu masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Semua kode memiliki unsur nyata. B. Semua kode memiliki arti. C. Semua kode tergantung pada persetujuan dan pemakainya. D. Semua kode memiliki fungsi. E. Semua kode dapat dipindahkan apakah melalui media atau saluran-saluran komunikasi lainnya. Kode pada dasarnya dapat dibedakan atas dua macam, yakni kode verbal atau bahasa dan kode nonverbal atau isyarat. 1. Kode verbal. Kode verbal dalam pemakaiannya menggunakan bahasa. Bahasa dapat didefinisikan seperangkat kata yang telah disusun secara terstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti. Bahasa memiliki banyak fungsi, namun sekurang-kurangnya ada 3 fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Ketiga fungsi itu ialah A. Untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita, B. Untuk membina hubungan yang baik di antara sesama, C. Untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. 2. Kode nonverbal. Manusia dalam berkomunikasi selain memakai kode verbal atau bahasa, juga memakai kode nonverbal. Kode nonverbal biasanya disebut bahasa isyarat atau bahasa diam. Oleh sebab itu, Magna pada tahun 1978 menyebut bahwa penggunaan kode nonverbal dalam berkomunikasi memiliki fungsi untuk A. Meyakinkan apa yang diucapkannya, B. Menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, C. Menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya, D. Menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan belum sempurna. Dari berbagai studi yang pernah dilakukan sebelumnya, kode nonverbal dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain A. Kinesis. Ialah kode nonverbal yang ditunjukkan oleh gerakan-gerakan badan. Gerakan-gerakan cadang bisa dibedakan atas 5 macam berikut. 1. Emblems. Emblems ialah isyarat yang berarti langsung pada simbol yang dibuat oleh gerakan badan. Misalnya mengangkat jari V yang artinya victory atau menang, mengangkat jempol berarti yang terbaik untuk orang Indonesia, tetapi terjelek bagi orang India. Kedua, illustrators. Illustrators ialah isyarat
yang dibuat dengan gerakan-gerakan badan untuk menjelaskan sesuatu, misalnya besarnya barang atau tinggi rendahnya suatu objek yang dibicarakan. Ketiga, affect displays. Affect display ialah isyarat yang terjadi karena adanya dorongan emosional sehingga terpengaruh pada ekspresi muka, misalnya tertawa, menangis, tersenyum, sinis, dan sebagainya. Hampir semua bangsa di dunia melihat perilaku tertawa dan senyum sebagai lambang kebahagiaan, sedangkan menangis dilambangkan sebagai tanda kesedihan. 4. Regulators. Regulators ialah gerakan-gerakan tubuh yang terjadi pada daerah kepala, misalnya mengangguk tanda setuju atau menggeleng tanda menolak. 5. Adaptori. Adaptori ialah gerakan badan yang dilakukan sebagai tanda kejengkelan, misalnya menggerutu, mengepalkan tinju ke atas meja, dan sebagainya. B. Gerakan mata, eye gazing. Mata adalah alat komunikasi yang paling berarti dalam memberi isyarat tanpa kata. Ungkapan, pandangan kata yang mengundang, atau lirikan matanya memiliki arti adalah isyarat yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan mata, bahwa ada yang menilai bahwa gerakan mata adalah mencerminkan isi hati seseorang. Mark Knapp dalam risetnya menempatkan 4 fungsi utama gerakan mata, yakni sebagai berikut: untuk memperoleh umpan balik dari seorang lawan bicaranya, untuk menyatakan terbukanya saluran komunikasi dengan tibanya waktu untuk bicara, sebagai sinyal untuk menyalurkan hubungan di mana kontak mata akan meningkatkan frekuensi bagi orang yang saling memerlukan. Sebaliknya, orang yang merasa malu akan berusaha untuk menghindari terjadinya kontak mata. Sebagai ganti terjadinya jarak fisik bagi orang yang berkunjung ke suatu pesta tetapi tidak sempat berdekatan karena banyaknya pengunjung. Maka melalui kontak mata mereka dapat mengatasi jarak pemisah yang ada. C. Sentuhan, touching. Touching ialah isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan dan menurut bentuknya sentuhan badan dibagi atas 3 macam berikut. 1. Kinestik. Kinestik ialah isyarat yang ditunjukkan dengan bergandengan tangan satu sama lain sebagai simbol keakraban atau kemesraan. 2. Sociofugal. Sociofugal ialah isyarat yang ditunjukkan dengan jabat tangan atau saling merangkul. Umumnya orang Amerika dan Asia Timur dalam menunjukkan persahabatan ditandai dengan jabat tangan, sedangkan orang Arab dan Asia Selatan menunjukkan persahabatan lewat sentuhan pundak dengan pundak atau berpelukan. 3. Thermal. Thermal ialah isyarat yang ditunjukkan dengan sentuhan badan yang terlalu emosional sebagai tanda persahabatan yang begitu intim, misalnya menepuk punggung karena sudah lama tidak bertemu. D. Paralanguage. Paralanguage ialah isyarat yang ditimbulkan dari tekanan au irama suara sehingga penerima dapat memahami sesuatu di balik apa yang diucapkan. Misalnya, datanglah bisa diartikan betul-betul mengundang kehadiran kita atau sekedar basa-basi. Suatu kesalahpahaman sering sekali terjadi kalau komunikasi berlangsung dari etnik yang berbeda. Suara yang bertekanan besar bisa disalahartikan oleh etnik tertentu sebagai perlakuan kasar. Meski menurut kata hatinya tidak demikian, sebab sudah terjadi kebiasaan bagi etnik tersebut. Diam. Sikap diam juga merupakan kode nonverbal yang mempunyai arti. Max Pixar menyatakan bahwa semata-mata mengandung arti bersikap negatif, tetapi bisa juga melambangkan sikap positif. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sikap berdiam diri sangat sulit diterka. Apakah orang itu malu, cemas, atau marah? Banyak orang mengambil sikap diam karena tidak mau menyatakan sesuatu yang menyakitkan orang lain. Misalnya, menyatakan tidak. Namun dengan bersikap diam juga dapat menyebabkan orang bersikap ragu. Oleh karena itu, diam tidak selamanya berarti menolak sesuatu, tapi juga tidak berarti menerima. Mengambil sikap diam karena ingin menyimpan kerahasiaan sesuatu. F. Postur tubuh. Orang lahir ditakdirkan dengan berbagai bentuk tubuh. Well dan Seal 1961, 2 orang ahli psikologi melalui studi yang mereka lakukan berhasil menggambar bentuk-bentuk tubuh manusia dengan karakternya. Kedua ahli ini membagi bentuk tubuh atau 3 tipe, yakni skotmotopi,
bagi mereka yang memiliki bentuk tubuh kurus tinggi, mesomorfi bagi mereka yang memiliki bentuk tubuh tegap, tinggi dan atletis, dan endomorfi bagi mereka yang memiliki bentuk tubuh pendek, bulat, dan gemuk. Pada tubuh yang bertipe aktinomorfi dilambangkan sebagai orang yang punya sikap ambisi, pintar, kritis, dan sedikit cemas. Bagi mereka yang tergolong bertubuh mesomorfi dilambangkan sebagai pribadi yang cerdas, bersahabat, aktif, dan kompetitif. Sementara tubuh yang bertipe endomorfi digambarkan sebagai pribadi yang humoris, santai, dan cantik. G. Kedekatan dan ruang, proximity dan spatial. Proximity adalah kode nonverbal yang menunjukkan kedekatan dari dua objek yang mengandung arti. Proximity dapat dibedakan atas textory atau zone. Edward de Hall 1959 membagi kedekatan menurut Trifotri atas 4 macam, yakni 1. Wilayah intim dalam kurung rahasia, yakni kedekatan yang beranjak antara 3 sampai 18 inci. 2. Wilayah pribadi, ialah kedekatan yang berjarak antara 18 inci hingga 4 kaki. 3. Wilayah sosial, ialah kedekatan yang berjarak antara 4 sampai 12 kaki. 4. Wilayah umum dalam kurung publik, ialah kedekatan yang berjarak antara 4 sampai 12 kaki atau sampai suara kita terdengar dalam jarak 25 kaki. Selain kedekatan dari segi teritori, ada juga beberapa melihat dari sudut ruang posisi. Misalnya posisi meja, tempat duduk. Summer 1961 bahwa para pemimpin yang duduk di depan meja segi 4 persegi panjang, janda dipilih sebagai pemimpin kelompok, sedangkan Here dan B dalam kurung 1963 menemukan bahwa orang yang banyak bicara dalam rapat umumnya duduk pada posisi kursi yang lebih tinggi. H. Artefak dan visualisasi. Hasil seni juga banyak memberi isyarat yang mengandung arti para antropolog dan arkeolog. Sudah lama memberi perhatian terhadap benda-benda yang digunakan oleh manusia dalam hidupnya, antara lain artefak. Artefak adalah hasil kerajinan manusia atau seni, baik yang melekat pada diri manusia maupun yang ditujukan untuk kepentingan umum. Artefak ini selain dimaksudkan untuk kepentingan estetika, juga untuk menunjukkan status atau identitas diri seseorang atau suatu bangsa. Misalnya baju, topi, pakaian dinas, cincin, gelang, alat transportasi, alat rumah tangga, arsitektur, monumen, patung, dan sebagainya. 1. Warna. Warna juga memberi arti terhadap suatu objek. Di Indonesia, warna hijau sering kali diidentikan dengan warna Partai Persatuan Pembangunan, kuning sebagai warna golongan karya, dan merah sebagai warna Partai Demokrasi Indonesia. Hampir semua bangsa di dunia memiliki arti tersendiri pada warna. Hal ini bisa dilihat pada bendera nasional masing-masing, serta upacara-upacara ritual lainnya yang sering dilambangkan dengan warna-warni. I. Waktu. Ungkapan time is money membuktikan bahwa waktu sangat penting bagi orang yang ingin maju. Oleh karena itu, yang sering menepati waktu dinilai sebagai orang yang kiran modern. Waktu mempunyai arti tersendiri dalam kehidupan manusia. Bagi masyarakat tertentu, melakukan suatu pekerjaan seringkali melihat waktu. Misalnya membangun rumah, menanam padi, melaksanakan perkawinan, membeli sesuatu, dan sebagainya. J. Bunyi. Kalau parang language dimaksudkan sebagai tekanan suatu yang keluar dari mulut untuk menjelaskan ucapan verbal, banyak bunyi-bunyian yang dilakukan sebagai tanda isyarat yang tidak dapat digolongkan sebagai paralanguage. Misalnya bersiul, bertepuk tangan, bunyi trompet, letusan senjata, beduk, tambur, sirine, dan sebagainya. Bunyi-bunyian seperti ini dimaksudkan untuk mengatasi jarak jauh dan menyatakan perintah untuk kelompok orang banyak, misalnya dalam kesatuan tentara, pandu, dan sebagainya. K. Bau. Bau juga menjadi kode nonverbal. Selain digunakan untuk melambangkan status seperti kosmetik, bau juga dapat dijadikan sebagai petunjuk arah, misalnya posisi bangkai, bau karet terbakar, dan semacamnya.
Teknik pengelolaan pesan. Menurut Cassandra, ada dua model dalam penyusunan pesan, yakni penyusunan pesan yang bersifat informatif dan penyusunan pesan yang bersifat persuasif. 1. Penyusunan pesan yang bersifat informatif. Ada 4 macam penyusunan pesan yang bersifat informatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada space order, yaitu penyusunan pesan yang melihat kondisi tempat atau ruang seperti internasional, nasional, dan daerah. Yang kedua ada time order, yaitu penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis. Yang ketiga ada deductive order, yaitu penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus. Misalnya, penyusunan garis-garis besar, haluan negara, dan repelita. Yang keempat ada inductive order, ialah penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. 2. Penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Model penyusunan pesan yang bersifat persuasif bertujuan untuk mengubah persepsi, sikap, dan pendapat halayak. Oleh sebab itu, penyusunan persuasif memiliki sebuah proposisi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyusunan pesan yang memakai teknik persuasif, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Fear Apple. Fear Apple ialah metode penyusunan atau penyampaian dengan menimbulkan rasa ketakutan kepada halayak, tetapi dalam hal-hal tertentu, halayak harus menerima karena bisa mengancam dirinya, misalnya polusi, gempa bumi, demam berdarah, dan sebagainya. Yang kedua, Emotional Apple. Emotional Apple ialah cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha mengunggah emosional halayak, misalnya dengan mengungkap masalah suku, agama, kesenjangan ekonomi, diskriminasi, dan sebagainya. Bentuk lain dari emotional appeal ini ialah propaganda. Alam komunikasi bisnis, propaganda banyak sekali digunakan dalam bentuk siaran iklan agar konsumen bisa membeli barang-barang yang ditawarkan. C. Reward Apple. Reward Apple ialah cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan menawarkan janji-janji kepada khalayak. Dari berbagai studi yang dilakukan dalam hubungan reward Apple, ditemukan bahwa dengan menjanjikan uang 1 juta rupiah, seorang cenderung mengubah sikap daripada menerima janji 50.000 rupiah. Mengenai penyusunan atau penyampaian pesan dengan metode reward Apple, Hellman dan Gardner 1975 dalam risetnya menemukan bahwa khalayak cenderung menerima pesan atau ide yang penuh janji-janji daripada pesan yang disertai ancaman. D. Motivational Up. Motivation ialah teknik penyusunan pesan yang dibuat bukan karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan internal psikologis khalayak, sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu, misalnya menumbuhkan rasa nasionalisme atau gerakan memakai produksi dalam negeri. E. Humorous Up. Humorous ialah teknik penyusunan pesan yang sentral dengan humor, sehingga dalam penerimaan pesan khalayak tidak merasa jenuh. Pesan yang disertai humor mudah diterima, enak, dan menyegarkan. Hanya saja dalam penyampaian pesan disertai humor diusahakan jangan sampai terjadi humor yang lebih dominan daripada materi yang disampaikan. Selain 5 metode penyusunan pesan seperti di atas, juga dikenal teknik penyusunan pesan 1 sisi dan 2 sisi. Penelitian tentang teknik penyusunan pesan seperti ini pernah dilakukan dalam suatu eksperimen oleh Hofland, Lusdane, dan Sheffield. Sementara itu, untuk metode penyajian 2 sisi dengan memaparkan baik buruknya suatu masalah lebih sesuai untuk mereka yang sudah berpendidikan tinggi, mengetahui informasi namun bersikap oposisi, atau ide yang dipersoalkan kontroversial sehingga menimbulkan sikap pro dan kontra. Selain metode penyajian pesan 1 sisi dan 2 sisi, juga dikenal metode penyusunan pesan klimaks
dan antiklimaks, seperti metode penyajian regensi dan primensi. Metode penyajian pesan klimaks memberi tekanan hal-hal yang begitu penting pada akhir pesan. Sebaiknya penekanan pada awal pesan disebut antiklimaks. Adapun metode penyajian regensi ialah menempatkan hal-hal positif di bagian akhir penyajian, sementara metode primensi menempatkan hal-hal yang positif di bagian awal penyajian. Ada 3 teori yang membicarakan tentang penyusunan dan penyampaian pesan, yaitu 1. Overpower Theory. Teori ini menunjukkan bahwa bila pesan seringkali diulang panjang dan cukup keras, pesan itu akan berlalu dari khalayak. B. Glamour Theory, bahwa suatu pesan atau ide yang dikemas dengan cantik kemudian ditawarkan dengan gaya persuasi, khalayak akan tertarik untuk memiliki ide itu. C. Don't tell them Theory, bila suatu ide tidak disampaikan kepada orang lain, maka tidak akan memegangnya dan menanyakannya. Meski teknik-teknik penyajian seperti di atas dapat dikenakan untuk semua bentuk komunikasi, apakah itu komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, atau komunikasi massa. Namun, perlu diketahui bahwa untuk berhasil mengelola dan menyusun pesan-pesan secara efektif, perlu memerhatikan beberapa hal berikut. A. Pesan yang disampaikan harus dikuasai terlebih dahulu, termasuk struktur penyusunannya yang sistematis. B. Mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Untuk itu, harus mempunyai alasan-alasan berupa fakta dan pendapat. C. Memiliki kemampuan untuk membuat intonasi bahasa serta gerakan-gerakan nonverbal yang dapat menarik perhatian khalayak. Contohnya seperti hasil debat pemilihan Presiden Amerika Serikat antara Senator John F. Kennedy dan Wakil Presiden Richard Nixon pada 1960. Ternyata berhasil dimenangkan oleh Kennedy, sekalipun Nixon pada waktu itu diunggulkan dalam jejak pendapat. Salah satu faktor kemenangan Kennedy menurut pengamat politik dan komunikasi karena ia mampu tampil di layar kaca dengan retorikanya yang menarik dengan ekspresi wajah yang penuh pesona. Sesudah Kennedy berhasil dalam perdebatan itu, diluncurkan buku Body Language yang ditulis oleh Julius Fuss dan buku Dress for Success oleh John Malloy dan menjadi bestseller hampir di semua toko buku di Amerika dan Eropa. Kedua, buku ini membahas tentang keberhasilan tokoh-tokoh politik dan eksekutif di Amerika Serikat melalui penguasaan gerakan-gerakan badan, muka, serta penampilan berpakaian yang apik di layar kaca, sehingga mampu mengikat pemilih untuk mendukungnya ke jenjang karir politik yang lebih tinggi. D. Memiliki kemampuan untuk membumbui pesan yang disampaikan dengan anekdot-anekdot untuk menarik perhatian dan mengurangi rasa bosan khalayak. Satu hal yang tidak bisa dilupakan bahwa proses komunikasi tidak bisa dilepaskan dari 3 hal, yakni pujian, kritik, dan perintah. Ketiga hal ini memerlukan teknik dan strategi berkomunikasi, sehingga khalayak bisa menerima dengan senang hati. Pujian, seseorang komunikator harus menyadari bahwa hampir semua manusia senang dipuji. Memberi pujian sedapat mungkin pada tempatnya. Terlalu memuji-muji juga dapat menimbulkan kegagalan komunikasi, sebab tidak semua orang senang dipuji atau disanjung-sanjung. Dalam memberi pujian, perlu diketahui prinsip-prinsip seperti berikut ini. A. Beri pujian atas prestasi seseorang. B. Kombinasikan pujian dan penghargaan. C. Gunakan pujian sebagai dukungan dan bukan sebagai sindiran. Kritik ialah unsur yang sangat penting dalam membuat perbaikan. Namun, kalau tidak hati-hati, kritik bisa menjadi bumerang yang menjatuhkan seseorang. Dalam suatu penelitian yang dilaksanakan pada 1977 oleh Alwi Dahlan menemukan bahwa hampir semua orang Indonesia tidak senang dikritik. Oleh karena itu, gunakanlah kritik dengan kata-kata yang lebih bijak atau eufemis serta humor sehingga orang yang dikritik tidak merasa terluka hatinya. Perintah ialah bentuk penyampaian pesan yang ditujukan kepada seseorang agar mereka dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh si pemberi perintah. Dalam membuat perintah, pesan harus jelas dan singkat, sehingga penerima dapat mengerti apa yang harus dilakukannya. Memberi perintah bukanlah pekerjaan mudah, sebab seorang cenderung melihat siapa yang memberi perintah. Mereka tidak akan melaksanakannya bila tidak berkenan di hatinya. Banyak faktor yang memengaruhi orang sehingga menerima perintah, antara lain atasan atau senioritas. Namun perlu diketahui bahwa meskipun orang yang diperintah itu
tidak dalam garis komando organisasi, tetapi ia dapat melaksanakan perintah itu dengan senang hati melalui cara-cara berkomunikasi yang baik. Artinya, apa yang diperintahkan itu dirasakan bukan sebagai perintah, melainkan sebagai suatu hubungan yang baik. Sekian presentasi yang kelompok kami bawakan. Saya akhiri dengan mengucapkan minallahi mustarna wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.